Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Video ini dibuat ya dengan alasan cek di deskripsi. Poin pertama, saya ingin menjawab logikanya Ustaz Abdul Somad bahwa rahmatan lil alaminnya Nabi sallallahu alaihi wasallam belum terwujud atau baru sempurna ketika Nabi megang kekuasaan atau khilafah. Logika seperti ini logika yang batil, yang salah, yang syar, yang menyimpang, yang logika yang kebalik. Kenapa? Justru khilafah ada justru karena rahmatan lil alamin itu sallallahu alaihi wasallam. Nabi itulah rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi itulah rahmatan lil alamin. Khilafah ada justru karena rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena khilafah rahmatan lil alamin terwujud, bukan. Khilafah ada karena rahmatan lil alamin. Jangankan khilafah, Al-Qur'an itu ada, itu disebabkan rahmatan lil alamin. Tanpa ada rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wasallam, gak akan ada Al-Quran, gak akan ada khilafah. Gak ada Al-Quran bisa karena Nabi itulah kitabullahu natik, Al-Quran natik, Al-Quran yang bisa, Al-Quran yang berjalan. Tanpa ada khilafah bisa karena Nabi itu khalifah. Cuma karena Nabi SAW tidak hidup abadi di muka bumi, maka lahirlah khilafah, lahirlah Al-Quran. Khilafah memang rahmatan lil alamin, Al-Quran memang rahmatan lil alamin. Tapi itu disebabkan karena rahmatan lil alamin yang hakiki, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanpa itu nggak akan ada Al-Quran, nggak akan ada khilafah. Bahkan Ustaz Abdul Somad nggak akan menjadi ulama kalau tidak ada rahmatan lil alamin. Nggak akan ada ulama kalau nggak ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa masuk surga nanti insya Allah, amin. Itu pun karena rahmatan lil alamin. Kita kenal Allah Subhanahu wa taala Al-Wahid, Al-Ahad, itu pun karena rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wasallam. Inilah makna rahmatan lil alamin yang hakiki. Ini jangan dibalik ya, karena khilafah rahmatan lil alamin terwujud, bukan. Gagal logika inilah timbul khilafah syaitaniyah. Seperti Yazid, Muawiyah, ISIS, Wahabi. Kenapa? Karena berangkat dari kekuasaan dulu. Padahal khilafah itu harusnya berangkat dari rahmatan lil alamin. Sumbernya dari rahmatan lil alamin, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah zat Allah yang maha sempurna itu belum sempurna disebabkan karena di muka bumi hampir semua kafirin musyrikin, hanya secuil yang mukmin? Apakah kekuasaannya Allah belum sempurna karena masih banyak di muka bumi kekejian, kezaliman, kebiadaban, kebengisan, kesadisan? Tidak, karena zat Allah itulah maha sempurna. Zatnya Nabi itulah rahmatan lil alamin. Ini apa namanya? Menjawab logikanya Ustaz Abdul Somad yang batil, yang sesat. Kemudian poin kedua, apakah khilafah ini, tentu khilafatun nubuwah ya, bukan khilafah syaitaniyah. Apakah khilafah ini bisyara bainahum atau bid'ayin minallah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Apa khilafatun nubuwah itu amrullah atau amrun nas? Ini penting ya. Kenapa? Karena kalau khilafatun nubuwah ini bisyara bainahum amrun nas, itu akan berdampak lahirnya khilafah syaitaniyah, khilafah Yazid,
khilafah Muawiyah, khilafah Yazid, khilafah ISIS, khilafah Wahabi. Bahkan khilafah Bani Umayyah, Bani Abbasiyah itu kan masih family, tapi bisa saling membunuh untuk berebut ya, khilafah. Kenapa? Karena khilafatun nubuwah itu amrullah ya, harus ditunjuk langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, ditunjuk langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya, bisa cek dalam hadis-hadis sahih di kitab-kitab sejarah Ahlu Sunnah, ketika Nabi kedatangan delegasi Yaman ya, untuk meminta sebagian sahabat mengajar di sana, berdakwah di sana, itu Nabi mengutus 30-40, itu pasti Nabi menunjuk amir, pemimpin di 40 sahabat itu. Waktu itu amirnya Mu'adz bin Jabal. Di setiap delegasi apapun itu pasti Nabi ya, mengirimkan 40-30, pasti Nabi menunjuk amir, pemimpin. Ya, pertanyaannya adalah apa masuk akal Nabi ketika meninggalkan umat jutaan bahkan lebih ke depannya tanpa menunjuk pengganti beliau selaku khalifah? Kalau delegasi tadinya masalah dakwah doang ya, tapi pengganti beliau itu bukan masalah agama saja, masalah agama, masalah dunia, masalah negara, hukum ya, militer, polisi ya, kemudian pemimpin-pemimpin di daerah masing-masing dan lain-lainnya sampai kiamat. Apa mungkin Nabi gak menunjuk amir? Padahal Nabi sudah mewanti-wanti ya, la tarji'u ba'di kufar, jangan kau kembali kafir dengan saling bunuh-membunuh. Kemudian kelak mayoritas sahabat akan dihalau dari al-haud ya, di hadis al-haud akan masuk neraka banyak yang murtad ya, faktanya di zaman Abu Bakar yang banyak murtad. Utsman di demo, dibunuh ya, istri Nabi Siti Aisyah berperang dengan ahlul bait Nabi ya, peperangan, pembunuhan di kalangan sahabat ya, puncaknya pembantaian keluarga Nabi. Apa mungkin Nabi nggak menunjuk amir untuk masalah yang luar biasa sampai kiamat nanti? Sementara dalam delegasi tadi pasti Nabi menunjuk, pasti menunjuk amir, delegasi Yaman yang dan lain-lainnya. Ini khilafah ya, khilafatun nubuwah itu bita'yin minallah min Rasulillah. Maka dalam Al-Qur'an disebutkan inni ja'ilan fil ardi khalifah. Aku ya, Allah akan menjadikan khalifah di muka bumi. Jadi Allah sendiri yang akan menunjuk. Dalam diperkuat dengan hadis sahih di Sahih Bukhari itu disebutkan Nabi bersabda, ma ba'atsallahu min nabiyyin wa lastakhlafa min khalifah. Tidaklah ya, Allah mengutus seorang nabi dan mengangkat khalifah, Allah yang mengangkat khalifah, ila kanas lahu bitonatan, kecuali nabi dan khalifah akan memiliki dua jenis sahabat, sahabat yang baik dan sahabat yang jelek. Tapi saya nggak akan bahas di hadis bitonahnya tadi ya, tadi yang akan mengangkat, tadi yang akan menunjuk nabi itu Allah, yang menunjuk mengangkat khalifah itu Allah. Diperkuat di ya, sabda Nabi yang terakhir itu fal maksum man asamallah. Sedangkan yang maksum yang dijaga oleh Allah itulah yang dijaga oleh Allah. Siapa itu? Yaitu Nabi dan khalifah. Jadi khalifah itu maksum. Kenapa maksum? Mana ditunjuk oleh Allah. Kalau nggak ditunjuk oleh Allah, kalau khalifatun buah itu ya, bisyra bainahum akan kacau, lahir khilafah syaitaniyah tadi, ISIS, Wahabi ya, Muawiyah, Yazid ya, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah yang saling bunuh-membunuh, berebutan khalifah, padahal itu masih satu family, masih satu kerabat.